approved by Radiasi Psikologi, di mana semua tahu psikologi. Nah, di minggu kali ini kita akan membahas tema yang sama dengan minggu-minggu sebelumnya, tak kenal maka tak sayang seputar psikologi. Dan untuk hari ini khususnya kita akan membahas mengenai mitos-mitos seputar psikologi yang dengan data-data yang sudah pasti approved by Radiasi Psikologi. So, tanpa berlama-lama lagi, let's prepare our open mind and let's dive in. Oke, Dre. Minggu ini lumayan menarik ya, Dre, karena kita akan membahas tentang mitos-mitos psikologi. Yang mana banyak banget mitos-mitos yang beredar yang membuat orang-orang itu masih belum percaya dengan dunia psikologi. Mungkin yang pertama, Dre, apa sih mitos-mitos yang sudah kamu cari, Dre? Ya, jadi yang pertama nih, yang paling sering aku dengar itu sebenarnya kalau anak psikologi atau lulusan psikologi itu kayak dukun, jadi bisa cenayang gitu, tak bisa tahu tentang masa depan kayak gitu sih, tak. Itu yang paling sering aku dengar. Iya, kalau misalnya kata dosen kita tuh kayak, kamu anak psikologi kan? Iya, bisa baca aku dong. Emang ada tulisan di jidat aku bisa baca? Kayak Iya, jokes-nya tuh kayak bener-bener. gitu. Dan selalu itu yang kita bawa ketika kita ngomong sama orang yang selalu ngomong kayak, baca aku dong, aku orangnya Iya. dukun. Gitu. Bener Tapi banget. Kayaknya setelah kita lulus itu banyak banget ya orang-orang yang maksudnya kayak teman-teman atau apa gitu, atau orang yang nggak pernah kita ketemu sebelumnya, kemudian tanya, kamu lulusan apa? Oh lulusan psikologi. Oh berarti bisa baca aku dong kayak gitu. Gimana gimana aku gimana orangnya itu sering banget kita dengerin kayak gitu. Bahkan Dre, yang paling ekstrimnya lagi, temenku cuma ngasih foto, kamu bisa lihat orang ini nggak di dalam foto? Bisa. Menurut kamu orangnya gimana? Hah? Menurut aku cantik. Bukan kepribadian. Itu sumpah kayak aku harus jawab seperti apa? Aku tidak kenal orangnya, ditunjukkan Heeh, melalui foto dan dia suruh heeh. menebak supaya gimana orang ini kepribadiannya kayak gimana. Itu benar-benar semua serba mitos kayak gitu loh. Jadi kayak anak psikologi itu tuh bukan dukun yang bisa membaca kepribadian orang kayak gitu. Kepribadian orang itu sendiri harus melewati tes-tes supaya kita tahu atau misalnya kita melakukan observasi, interview dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada step-step yang harus dilakukan untuk mengetahui kepribadian orang tersebut. Nggak asal nebak nih orang seperti apa, kayak gitu. Iya, bener banget. Jadi bener-bener kita tuh bukan cenayang, makanya itu juga, eee, meskipun banyak ya mungkin orang-orang yang mikir bahwa, "Oh, psikologi itu nggak ada dasarnya," gitu. Itu mungkin karena itu juga kayak gitu, kenapa orang-orang ini bisa mikir seperti itu, kayak gitu. Nah, padahal yang kita lakukan sebagai maksudnya mahasiswa-mahasiswi psikologi atau teman-teman yang ingin interest untuk belajar psikologi adalah mempelajari mengenai gimana caranya lebih peka gitu ya, lebih peka dalam misalnya observasi orang, gimana sih cara keterampilan untuk mengobservasi orang, menginterview orang, supaya kita mendapatkan data-data yang sekiranya bisa membantu kita. Tapi itu juga ada rubriknya gitu ya, rubrik Ya. khusus gitu, checklist khusus yang bisa membantu kita gitu. Jadi nggak asal kemudian ngomong sama orang ini terus tahu orang ini kepribadiannya seperti apa. Itu nggak ada kayak gitu. Dan terus memang karena kita mempelajari perilaku manusia itu tadi ya, makanya kita tahu kira-kira bukan kita tuh bisa tahu masa depan, tapi kita bisa memprediksi sedikit banyak mengenai perilaku yang ada. Tapi kembali ke bahasan kita minggu lalu, kalau namanya perilaku itu banyak banget yang mempengaruhi perilaku itu, entah itu dari masa lalunya, environment-nya atau lingkungannya dan segala macamnya. Jadi kita juga nggak bisa melakukan prediksi yang sangat akurat seperti itu. Ya, betul banget. Jadi, kalau misalnya teman-teman ngikut dari episode awal, itu kita udah jelasin juga pengertian psikologi itu apa. Apa sih psikologi itu? Nah, kembali lagi di pengertiannya, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia beserta proses berpikirnya. Jadi, kita bukan menebak mereka apa yang akan mereka lakukan, tidak, tetapi kita memprediksi. Kembali lagi, kita memprediksi apa yang mereka lakukan berdasarkan teori-teori yang sudah kita pelajari. Tetapi bukan berarti prediksi kita itu selalu 100% benar. Itu enggak, karena setiap orang itu pasti berbeda-beda tergantung stimulus apa yang dia dapat kayak gitu. Misalnya pengaruh dari masa lalu, lingkungan dan lain sebagainya. Kayak gitu ya, Drea. Ya, benar banget. Jadi kita tuh lebih mempelajari pola perilakunya ya. Tetapi kemudian, ya gampangannya nih, kalau misalnya sama-sama hujan. Hujan itu bisa mempengaruhi satu orang jadi
agak melo, ada juga orang lain itu yang kalau misalnya udah hujan itu tambah seneng kayak gitu. Nah itu kan kenapa ya, tergantung banyak hal ya, entah itu mindset, entah itu ya banyak hal lah yang harus kita teliti atau harus kita ketahui kayak gitu. Nah, ini masuk juga ke mitos yang berikutnya, Dre, yaitu mitos tentang bahwa anak psikologi itu bisa menyelesaikan semua masalah. Hello, emang kita siapa menyelesaikan semua masalah? Bahkan Presiden. kadang-kadang bahkan presiden kadang-kadang juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita bisa mengkritik mereka, masa iya seorang pemimpin mengambil langkah yang seperti ini. Sama seperti kita yang entah itu masih sarjana atau ilmuwan psikologi ataupun bahkan psikolog pun tidak pasti menyelesaikan semua masalah itu dengan benar kayak gitu. Makanya ada istilah trial and error. Kita pasti mencoba-coba apakah menggunakan cara ini adalah cara yang tepat atau tidak kayak gitu. Bener banget. Nah, salah satu juga hal lain yang sebenarnya aku udah sempet kayak searching dan kita udah belajar sih waktu dulu, waktu kita kuliah kayak gitu, tentang yang namanya helper model kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa searching gitu ya online tuh banyak banget, dan Gerard Egan Skilled Helper Model itu memang adalah sebuah helping model yang kita gunakan pada saat kita misalnya melakukan counseling kayak gitu. Nah, kita belajar tuh step-stepnya, dan dalam step-step itu nggak pernah tuh kita dianjurkan untuk yang konseling atau konselornya tuh harus memberikan solusi kepada konselingnya, itu tidak pernah dianjurkan seperti itu gitu. Jadi kita tuh membantu atau memfasilitasi dengan bertanya berbagai macam menggunakan berbagai macam keterampilan gitu ya. Kita bertanya, kemudian kita mengulang atau memparafrase supaya orang itu mendengarkan sendiri, kira-kira apa sih yang sudah aku katakan. Kalau misalnya diparafrase atau diartikan atau ditangkap orang lain itu apa sih gitu. Nah, kita bantu untuk menjadi kaca atau cermin bagi mereka supaya mereka bisa lihat sebenarnya apa sih yang mereka rasakan kayak gitu. Bukan berarti kalau misalnya konseling itu kemudian kita harus berfokus pada solusinya. Kita membantu konselingnya untuk menemukan solusi-solusi yang paling tepat buat keadaannya pada saat itu. Karena yang paling tahu mengenai situasinya, yang mengetahui soal perasaannya adalah orang itu sendiri kayak gitu. Betul banget. Kadang-kadang kita itu juga sempet kayak selalu dibilang kayak misalnya nih ada orang yang curhat sama aku gitu. Tah, menurut kamu misalnya masalah apa ya? Misalnya nih masalah cinta misalnya gitu. Tah, menurut aku kalau misalnya cowok itu udah selingkuh, mending aku tinggalin atau enggak? Ya aku nggak bisa jawab ya. Sebetulnya gampang aja jawabannya. Jadi tinggalin lah kayak gitu. Itu kalau misalnya kita manusia biasa. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ilmu psikologi yang kita sudah pelajari, ya kita kembalikan lagi. Menurut kamu, orang yang sudah menyakiti itu ditinggali atau enggak? Dia pasti akan jawab, ya udah tinggalin lah. Oh oke, ya sudah lakukan kalau misalnya itu adalah jawaban. Terkadang kita itu bagi orang-orang tertentu itu bisa membantu mereka untuk memikirkan apa jawaban yang tepat. Betul ya, Andrea? Ya. Tapi Jadi ada juga yang nggak perlu ngomong saat kita selesai, misalnya nggak perlu ngomong selesai, misalnya nih, menurut kamu cowok yang selingkuh itu ditinggalin nggak ya? Ya ditinggalin ya pasti ya, Jadi dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri, kayak gitu kan. Terkadang benar. ada juga kan orang yang Iya. kayak gitu. Itu kita hanya butuh sebagai tempat kita memfasilitasi mereka aja, kayak gitu loh, supaya Benar mereka banget. tahu sendiri sebetulnya penyelesaian masalah itu ada di dirinya. Cuma mereka nggak sadar aja sebetulnya dengan penyelesaian masalah tersebut, kayak Iya. gitu. Iya, kalau misalnya kita lihat di helping model yang tadi aku bahas itu ya, yang pertanyaannya adalah sebenarnya dalam konseling sesi itu mereka menjawab mengenai tiga pertanyaan besar. Yang pertama adalah menanyakan apa yang sedang terjadi. Jadi membuat orang itu berpikir sebenarnya yang terjadi itu apa sih kayak gitu. Dan kemudian kedua, apa yang sebenarnya kamu mau kayak gitu? Apa keadaan ideal seperti apa sih yang kamu inginkan kayak gitu. Nah, ketika orang itu bisa tahu apa yang sekarang terjadi dan apa keadaan ideal yang diinginkan, itu mereka bisa kemudian melihat, oh ya apa yang aku harus lakukan supaya aku mendapatkan keadaan ideal yang aku inginkan itu tadi itu. Nah, kadang-kadang itu benar kata Krista gitu, kita nggak perlu yang kayak melakukan hal-hal yang terlalu memberi solusi yang 30 halaman misalnya atau kayak gimana, tapi kadang-kadang gini, misalnya nih aku aja bilang ya, misalnya ada orang curhat sama aku nih gitu, aduh pacarku tuh ngeselin banget orangnya, atau misalnya apa ya yang agak keras gitu ya kata-katanya, pacarku tuh nyakitin banget.
terus kita tuh hanya perlu menanyakan kembali, oh jadi menurut kamu pacarmu tuh nyakitin ya gitu. Nah kadang-kadang kan orang itu juga bisa kan koreksi diri sendiri, enggak sih maksudnya bukan nyakitin, gimana ya ngomongnya kayak gitu. Nah itu kan sering Ya, banget terjadi kalau misalnya di keadaan sehari-hari. Jadi kadang-kadang itu ya itu tadi kita perlu menjadi cermin itu ya bagi teman-teman untuk bercerita kayak gitu. betul banget. Nah, tapi ternyata Dre, ada lagi mitos yang lain nih Dre, yang mengatakan bahwa psikologi itu bukan ilmu atau psikologi itu nggak ilmiah. Ya, Psikologi itu hanya tebak-tebakan aja. Psikologi itu hanya eh, semua orang bisa tahu psikologi, semua orang bisa belajar psikologi, tetapi mereka merasa kayak psikologi itu bisa lah, nggak perlu belajar. Kamu dengan ngobrol aja bisa nih kayak gitu. Kamu tahu psikologinya orang hanya dengan ngobrol. Menurut kamu ya. gimana tuh Teh? Nah, itu menarik juga sih, kayak, ya seperti Krista bilang ya, sebenarnya semua orang itu kalau misalnya bisa nggak sih belajar psikologi, ya bisa-bisa aja. Kenapa? Karena sekarang itu banyak sekali informasi yang ada di online gitu. Misalnya kayak kita ngomong soal, ya banyak hal lah, nggak cuma psikologi aja. Itu banyak sekali sumber-sumber online yang bisa kita gunakan untuk belajar sesuatu hal. Tapi bukan berarti bahwa kemudian psikologi itu tidak perlu dipelajari kayak gitu. Jadi ada dasar-dasar pengetahuannya juga yang harus kita ketahui kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Krista sendiri kayak gimana nih? Apa nih kalau kalau mengenai psikologi bukan sebuah ilmu pengetahuan gitu? Kalau menurut aku dan beberapa artikel yang sudah aku baca, ya, psikologi itu adalah salah satu cabang ilmu sains yang mempelajari perilaku manusia melalui 3 aspek, yaitu pikiran, otak atau tubuh, dan satu lagi adalah perilakunya. Dan ketiganya ini, ilmu sains ini, psikologi merupakan ilmu yang ilmiah. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian-penelitian. Jadi kita tidak hanya seperti yang aku bilang, 3 aspek nih, pikiran, otak atau tubuh, dan perilakunya. Nah, ini pun kita harus teliti lagi, nggak asal menebak. Misalnya, pikiran dia, kita tanya nih, apa yang ada di pikiran kamu misalnya? Oh, aku ingin memaafkan saudaraku yang sudah menyakiti aku misalnya kayak gitu. Nah, itu kita oh oke, dia memaafkan. Lalu perilakunya gimana? Oh, ternyata dia tidak memaafkan, dia malah mendiami saudaranya misalnya kayak gitu. Tubuhnya di sini tubuh atau otak itu adalah jalan pikirnya. Apakah sesuai atau tidak kayak gitu loh. Jadi Ya. itu melalui penelitian-penelitian yang sudah diatur, yang sudah dibuat oleh para peneliti, para ahli sebelum-sebelum kita yang saat kita masih belum lahir pun sudah diteliti kayak gitu karena psikologi sendiri itu sudah lama ya, ya. Ya. Nah, jadi mereka sudah melakukan penelitian itu dan tentu saja yang namanya penelitian itu pasti bukan abal-abal, yang pasti itu adalah ilmu sains kayak Ya. gitu. Ya, benar banget. Jadi, kita tuh menggunakan loh ya, ada juga bukan berarti kemudian kita psikologi terus, maksudnya cuman di angan-angan aja, tapi kita juga mempunyai, eksperimen-eksperimen, penelitian-penelitian gitu kan. Buktinya kita juga melakukan skripsi, kemudian ada analisis statistikanya loh di dalam psikologi gitu kan. Kalau Betul banget. Krista di episode Ya, pertama tuh sempat cerita kan, kalau misalnya dia tuh pinginnya lari dari statistika yang hitung-hitungan dan segala macam. matematika, Psikologi itu hitungan. iya benar, di psikologi itu ada. Jadi, kita mempunyai data-data yang memang bisa diproses dan bisa diolah sedemikian rupa supaya kita mendapatkan sebuah jawaban tertentu. Nah, tadi yang Krista kan juga sempat ngomong soal tubuh kayak gitu ya. Nah, salah satu contohnya nih, tubuh itu juga kalau misalnya, kita tuh ada yang namanya psikologi faali dan ada beberapa, penelitian-penelitian psikologi yang memang berhubungan dengan neuropsikologi atau yang berhubungan dengan otak. Dan mereka memang melakukan misalnya MRI atau PET scan itu yang benar-benar meneliti bagian-bagian otak dan relasinya dengan misalnya kebahagiaan gitu. Ketika bahagia itu bagian mana otak sih yang nyala kayak gitu dan sebagainya macamnya. Jadi kalau misalnya dibilang psikologi itu abal-abal ya enggak gitu kalau karena kita mempunyai banyak sekali penelitian-penelitian yang sifatnya misalnya ngisi kuesioner ataupun yang berhubungan dengan tubuh secara langsung seperti itu yang benar-benar diteliti. Nah, tapi memang seperti kita bilang walaupun eksperimen-eksperimen itu sudah terestablish atau sudah dilakukan sejak lama, selayaknya pengetahuan atau bidang-bidang pengetahuan lainnya itu pasti juga ada pembaruan-pembaruan gitu ya. Karena
karena kan ada beberapa orang yang mungkin bilang, oh ya itu nggak ilmu pasti karena kan berubah-ubah. Nah tapi kalau misalnya teman-teman lihat segala macam penelitian atau segala macam pengetahuan itu pasti ada perubahannya setiap tahunnya atau setiap saatnya. Makanya yang namanya penelitian-penelitian itu selalu diperbaharui. Begitu juga dengan ilmu psikologi kayak gitu. Ya, dan mitos selanjutnya itu adalah bahwa orang psikologi itu bisa menghipnotis. Nah itu gimana, Tak? Aku juga sebetulnya ya, Dre ya, Ya. fun fact-nya adalah aku itu kepengen belajar hipnotis. Iya. Sebetulnya bukan Hipnoterapi ya, Tak, hipnotis. ya? Ya, kita ngomongnya hipnoterapi. Iya. Kenapa? Karena kita menggunakan, kita melakukan terapi dengan cara hipnotis itu. Jadi hipnoterapi. Jadi hipnotis yang memang digunakan untuk terapi. Tujuannya memang untuk terapi. Nah, tapi sebetulnya dulunya hipnotis itu masih pro dan kontra kayak gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita lihat-lihat di TV, kita dihipnotis, itu seakan-akan kita tidak bisa Kontrol. mengendalikan tubuh atau mengontrol diri kita sendiri. Kayak misalnya orang yang kecurian itu karena dihipnotis, terus misalnya yang di TV-TV hipnotis ini menjadi ini dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang membuat hipnoterapi ini menjadi pro dan kontra. Dan sebetulnya hipnoterapi juga sendiri di Indonesia itu juga ada sekolahnya. Teman-teman bisa cari tahu di internet sekolah hipnoterapi yang memang mumpuni, yang memang sudah ada sertifikatnya. Teman-teman harus cari tahu itu kayak gitu. Nah, aku sendiri memang ada keinginan untuk belajar hipnoterapi, tetapi ternyata minimal umur orang yang belajar hipnoterapi itu adalah 28 tahun. Kayak gitu. Jadi benar-benar di usia yang sudah matang, yang bisa menggunakan hipnoterapi itu dengan baik kayak gitu. Dan lalu ada pertanyaan, berarti psikologi harus belajar hipnoterapi atau hipnoterapi bagian dari psikologi? Ya kan? Itu enggak kayak gitu. Karena apa? Karena ketika aku cari tahu tentang hipnoterapi ini, aku pergi ke tempat rencana aku belajar, mereka bilang kayak, oh enggak kok, enggak hanya lulusan psikologi, bahkan ada ibu rumah tangga juga yang kepengen belajar hipnoterapi kayak gitu. Ya, jadi itu agak terpisah gitu ya. Jadi ya memang ada beberapa tempat-tempat psikologi atau orang-orang psikologi yang belajar hipnoterapi gitu. Bahkan kalau nggak salah di IPA itu mereka juga punya divisi yang tentang hipnoterapi seperti itu. Memang ada pegiat-pegiat atau praktisi-praktisi psikologi yang memang berada di melakukan hipnoterapi dan mereka melakukan training yang seperti Tisa bilang tadi yang profesional dan sudah tersertifikasi dan sebagainya. Dan sepertinya juga kan ya itu beda dari hipnotisnya, beda dari yang teman-teman lihat di TV-TV ya gitu. Makanya itu juga kayaknya kenapa kok harus 28 tahun, harus benar-benar matang dan bisa menggunakan hipnotis ini dengan cara yang selayaknya gitu, dengan tujuan-tujuan yang positif dan sebagainya, seperti itu sih. Tapi sebetulnya Dre, hipnotis itu apa sih Dre? Pengertian dari hipnotis sendiri itu apa? Hipnotis itu kan pemberian sugesti ya, bener ya Tak ya? Mungkin Mhm. Rista yang sudah riset lebih banyak nih tentang hipnoterapi bisa bantu untuk jelaskan lebih dalam kayak gitu. Oke, jadi sedikit yang aku tahu tentang hipnotis atau hipnosis ini itu adalah ilmu teknik terapi yang digunakan oleh para klinis untuk mensugesti individu atau mensugesti kliennya untuk berfokus pada pikirannya kayak gitu. Nah, seperti lagi yang aku bilang kayak pro dan kontra. Kontra dari hipnotis ini sendiri, bahkan lingkungan kita, khususnya teman kita sendiri, itu juga ada yang tidak mau belajar hipnoterapi. Ketika aku tanya kenapa, ya dia jawabannya kayak karena kayak gimana ya, dia tidak bisa menjelaskan. Kayak yoga, hipnoterapi, dia tidak pernah mau mengikuti itu. Bahkan ada acara hipnoterapi oleh waktu itu entah aku lupa entah siapa acara kampus juga dia nggak mau ikut karena dia tidak percaya dengan hipnoterapi itu kayak gitu. Padahal dia anak psikologi kayak gitu. Ya. Tapi apakah hipnoterapi dipelajari di perkuliahan? Itu tentu saja tidak kayak gitu karena hipnoterapi kita nggak tahu ini benar atau salah kayak gitu. Tapi menurut kami hipnoterapi itu bukan bagian dari psikologi karena semuanya itu bisa mempelajarinya kayak gitu. Mungkin kayak apa sih, kayak penelitian-penelitian sebelumnya bisa ada sangkut pautnya, tetapi bukan bagian keseluruhan dari psikologi itu sendiri, kayak gitu. Ya, pada intinya adalah
ya kita juga nggak tahu ya, mungkin ada beberapa fakultas-fakultas psikologi di luaran sana yang memang memberikan juga hipnosis kayak gitu ya sebagai salah satu Mata kuliah. iya mata kuliahnya kayak gitu. Itu juga bisa jadi juga bahwa itu adalah bagian dari psikologi, sebagian dari psikologi kayak gitu. Tapi yang ingin kita katakan adalah bukan berarti bahwa setiap orang yang belajar psikologi itu bisa melakukan hipnosis. Itu adalah satu mitos kayak gitu yang memang kita akan akhiri hari ini kayak gitu ya, nggak semua orang. Jadi kalau misalnya saya ataupun Krista, kita berdua sama-sama nggak bisa hipnotis gitu, makanya Krista malah pingin belajar untuk hipnosis seperti itu sih.